Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priansyah. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara konfigurasi IP PON pada Cisco Packet Tracker. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama itu kita masuk dulu ke aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Nah, setelah sudah di sini untuk device-nya kita itu membutuhkan satu router, kemudian satu switch, 4 IP PON, dan untuk konfigurasi kali ini saya tidak hanya menggunakan IP PON, tapi saya juga menggunakan analog PON dan home VoIP yang berfungsi sebagai penghubung antara analog PON dan si switch-nya. Lalu kita kembali lagi ke Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita masukkan tadi device-device yang dibutuhkan. Untuk router saya pakai router 2811, dan untuk switch juga saya menggunakan 29550T. Kita taruh. Lalu untuk IP PON tadi jumlah yang kita butuhkan itu ada 4. Nah, itu terserah kalian saja mau 5, 6 atau berapa. Karena di video ini saya hanya ingin menggunakan 4 IP PON saja. Kemudian kita juga memerlukan yang namanya itu home VoIP, karena kita juga akan menggunakan analog PON. Setelah itu kita masukkan lagi analog PON-nya di sini ya. Nah, saatnya itu kita menghubungkan device-device ini menggunakan kabel ya. Untuk menghubungkan dari router ke switch kita menggunakan kabel UTP dengan serinya itu strike seperti ini ya. Nah, kita pasang saja. Kita pasang di fast Ethernet 0/0 dan kita taruh di switch dan kita pasang di fast Ethernet 0/1. Untuk dari switch ke IP PON kita juga menggunakan kabel strike juga seperti yang tadi. Di switch kita pasang di fast Ethernet 02, kemudian di IP PON kita pasang di port switch, kemudian begitu terus selanjutnya. Kita juga menggunakan kabel strike untuk menghubungkan switch ke home VoIP-nya juga. Kalau begitu kita pasang saja di port Ethernet. Nah, kalau untuk menghubungkan perangkat home VoIP dengan analog PON kita bukan menggunakan kabel strike, tapi kita menggunakan kabel khusus yang namanya itu PON seperti di sini nih. Nah, kita klik saja. Ini kita klik perangkat home VoIP-nya. Di sini bakal ada port PON ya. Dan klik saja dan kita sambungkan di analog PON. Nih. Nah, kita pasang di ketiga home VoIP dan analog PON tersebut. Setelah sudah kita kita klik IP PON kita dan di bagian pojok kanan ini kita sambungkan power adapter kita. Caranya itu tinggal kita drag saja dan kita pasang di port powernya. Nah, seperti itu. Kita pasang di setiap IP PON ya. Dan untuk yang analog PON tidak usah. Karena dia tidak membutuhkan power adapter seperti IP PON ini. Setelah sudah, kita saatnya konfigurasi switch kita. Yaitu caranya kita klik switch kita, lalu masuk ke CLI, menu CLI. Nah, sini kalian ketik 0 saja, kemudian enter lagi.
kemudian kalian ketik enable, kalian enter, lalu kalian masuk ke konfigurasi terminal, kalian enter. Nah, lalu kita masuk ke interface FA0/0, interface FA0/0, FA0/0, FA itu artinya fast ethernet ya, dan enter. Nah, habis itu kita tambahkan IP address-nya. Nah, untuk IP address itu terserah. Di sini saya menggunakan 192.168.10.1. Dan jangan lupa kita masukkan netpass atau subnet max-nya. Karena di sini saya akan menggunakan /24, maka netpass-nya itu 255.255.255.0. Ini kalian enter dan kalian ketik lagi no sh agar perangkat kalian hidup, dan kalian enter lagi. Nah, saatnya kita membuat IP DHCP pool. Kalian ketik saja IP DHCP pool VoIP. Nah, untuk VoIP ini sebenarnya adalah nama dari IP DHCP pool kalian. Karena di sini materinya adalah tentang VoIP, maka saya menamakannya dengan nama VoIP. Kalian ketik enter. Di sini kalian ketik network 192.168.10.0. Kenapa 10.0? Karena ini untuk network kalian. Dan jangan lupa kalian masukkan subnet max-nya juga, dan enter. Kalian juga bakal lalu ketik default router 192.168, kalian ketik enter. Lalu di sini kita kasih option 150 IP 192.168.10.1. Nah, option 50 itu apa? Option 50 itu merupakan sebuah kode yang digunakan untuk mendeklarasikan IP untuk TFTP server. Kemudian kalian ketik EX dan lalu kalian ketik IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Nah, mengapa kalian harus masukkan kode ini supaya IP 192.168.10.1 ini tidak akan dibagikan ke klien atau ke perangkat IP phone. Jika kita tidak mengetik ini, maka nanti IP-nya itu bakal bentrok. Dan kalian ketik enter. Nah, setelah sudah, kalian masuk ke teleponi service. Kalian ketik enter saja. Nah, kemudian kalian masuk ke kalian ketik IP source address 192.168.10.1. Kalian ketik enter. Oh iya, IP, kemudian kalian ketik IP source address 192.168.10.1 dengan port 2000. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukin max ipon itu adalah max ipon 7. Nah, jumlahnya itu kalian masukkan dari berapa jumlah IP phone yang kalian buat. Misalnya di sini saya ada
7 IP pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita masukkannya itu 7, max ipon 7. Kemudian max dn nya juga sama, sesuai perangkat IP pon yang kalian tadi masukkan. Karena ada 7, maka max dn nya juga 7. Kemudian kita auto assign 1 to 7. Setelah ini tidak menggunakan slash. Lalu kalian ketik auto assign 1 to 7. Nah, setelah sudah, kalian masuk ke ipon /1 ipon Nah, setelah itu kalian masuk ke ketik ipon den1 dan kalian bikin number untuk ipon den1. Biar gampang, di sini saya numbernya itu 0001. Nah, untuk maksimal numbernya itu ada 4 digit untuk apipon. Kemudian enter, kemudian masukkan lagi ipon dn2. Nah, setelah kalian sudah masukkan number untuk semua iponnya, kalian ketik wr untuk menyimpan konfigurasi kalian. Dan kalian langsung saja keluar dari konfigurasi switch. Dan sekarang kita masuk ke konfigurasi, maksudnya kalian keluar dari konfigurasi router dan selanjutnya kalian masuk ke konfigurasi switch. Nah, di sini kalian seperti tadi, kalian ketik enable, lalu kalian masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kalian masuk ke interface, karena saya ingin langsung menyambungkan dari interface FA02 sampai FA08 yang langsung menghubungkan ke semua IP pon, maka saya menggunakan perintah interface range FA0 +2 sampai 8 sini ya, dimulai dari FA02 yang ada di sini sampai FA08 yang ada di sini, sesuai kebutuhan saja. Sesuai yang ada. Kemudian klik enter, lalu kalian ketik switch port voice VLAN 1 dan enter. Kalian ketik nuansa lagi untuk hidupkan, lalu kalian ketik wr untuk menyimpan konfigurasi yang tadi kalian buat. Klik N dan keluar. Nah, di sini kita percepat dulu waktunya agar IP-nya sudah bisa terbagi. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini, dia sudah dapat IP-nya dan gateway-nya sudah dapat. Numbernya pun juga sudah dapat. Yang pertama 01, 004, 02, 03. Nah, di sini numbernya belum didapat karena apa? Karena kita belum masukkan IP gateway-nya di home VoIP. Caranya itu kalian masuk ke home VoIP, kemudian kalian ke config, kemudian kita masukkan IP gateway-nya tadi. IP gateway saya tadi itu 192.168.10.1. Begitu terus ke semua home VoIP-nya. Setelah sudah, kita percepat lagi supaya prosesnya cepat ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah dapat nomornya. Nah, sudah dapat kan nomornya, nomor untuk IP pon-nya. Nah, sekarang tinggal kita tes
kita bakal mencoba menelpon dari analog phone yang ada di sini ke IP phone yang ada di sini. Nah, kita bakal menelpon dari sini ke sini. Nah, di sini kan dia nomornya itu 0004. Maka di sini kita tulis juga 0004 dan kalian tekan enter saja. Nah, sudah terhubung, berarti itu tandanya kalian berhasil. Saja. Nah, ada bacaan connected atau menyambung atau tersambung. Dan sudah begitu caranya konfigurasi IP phone di Cisco Pi Tracker. Sekian saja video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.